Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab yaitu Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, beliau telah berwasiat dengan wasiat yang sangat indah. Kata beliau rahimahullah, ya, fa ba'dun nas yakunu qawiyan al-iman, yakunu qawiyal iman wa qawiyya at-tawakkal, tadfa'u quwwatu tawakkulihi quwwatal adwa. Kata beliau rahimahullah, dan sebagian manusia imannya itu sangat kuat dan tawakalnya sangat kuat. Dengan kekuatan tawakalnya dia, ya, bisa menangkal penyakit menular. Ya, rahimakumullah, ini yang kita bahas. Move on di musim wabah. Tingkatkan tawakal. Semakin tawakal kita kuat, ya, bisa menangkal wabah. Bukan berarti tawakal tanpa mengambil sebab. Karena tawakal nggak akan dinamakan tawakal kecuali memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, i'timad 'ala Allah. Bertawakal itu harus apa? I'timad 'ala Allah. Sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita sandarkan hati kita kepada dokter, kepada perawat, kepada vaksin, kepada rumah sakit, kepada herbal, kepada terapis. Apapun dari pengobatan, pengobat haram. Itu syirik. Sandar hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua dari syarat tawakal adalah al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Iman dengan nama Allah dan sifatnya. Itu syarat tawakal yang kedua. Ya. Kita meyakini Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, dan Allah menurunkan wabah, Allah jadikan wabah ini bagi hamba-hamba Allah yang beriman sebagai rahmah, kasih sayang. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Nah, Allah jadikan wabah ini rahmat bagi orang beriman. Dengan wabah ini menghapus dosa kita. Dengan wabah ini dijanjikan pahalanya seperti pahala syuhada dunia. Subhanallah. Begitu agungnya apa yang Allah jadikan dari takdir-takdirnya. Kullu habdullah zain. Semua takdir Allah itu indah. Fa rahimakumullah, demikian. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Iman dengan nama dan sifat Allah, dan Allah jadikan wabah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat tawakal yang ketiga adalah al-ittikhad bil asbab. Mengambil sebab. Ya, mengambil sebab. Ya, mengambil sebab untuk tidak terkena wabah. Mengambil sebab ketika apa? Ketika sudah terjangkit wabah. Dan sebab-sebab itu ada yang diajarkan Nabi SAW, ada yang diajarkan oleh para ulama kedokteran klasik ataupun kedokteran di zaman sekarang, kedokteran modern. Dan subhanallah, sebab-sebab itu sangat banyak diajarkan Nabi SAW. Seperti istilah isolasi mandiri sudah ada di zaman Nabi SAW, dan Nabi sudah mewasiatkan. Sebagaimana hadis, ya, dari Usama bin Zaid, ya, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sebagaimana sabdanya, idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhulu alaih wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha firaran min. Ya, jikalau kalian baru mendengar satu daerah kena wabah, kalian jangan masuk. Kalau sudah di dalam, jangan keluar. Ya, jangan keluar. Fa ini termasuk isolasi mandiri. Termasuk isolasi mandiri, dan ini bimbingan Nabi SAW. Ya, juga dalam banyak hadis yang lainnya juga datang dari dari Jabir bin Abdullah, yaitu riwayat Imam Muslim, bahwasannya Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang lelaki dari Bani Thaqif, namanya Syarid bin Suwaid. Datang kepada Nabi ingin mengikrarkan syahadatnya, ingin berbaiat di hadapan Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ketika Nabi mensinyalir bahwasannya daerah Bani Thaqif ada yang terkena taun. Waktu itu namanya wabah, itu banyak. Bisa wabah berbagai macam penyakit. Namanya penyakit yang menyebar, ya, baik endemik ataupun pandemik, ya, tersebar di mana-mana. Itu tergantung dari penyakit apa saja. Bisa jadi hepatitis, ya, bisa jadi kusta, bisa jadi TBC, ya, maka itu dinamakan wabah. Dan di waktu itu ada wabah
yang didengar oleh Nabi bahwasanya di Bani Thaqif ada yang terkena wabah ta'un. Maka Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang lelaki ini yang ingin berislam, kemudian Nabi berkata kepada dia, irji' faqad baya'na. Kembali kamu, baiat kamu sudah kami terima. Di sini memungkinkan Nabi SAW jaga jarak. Di sini memungkinkan Nabi SAW bisa jadi nggak salaman. Dan wabah kusta penularannya hampir sama dengan COVID-19, yaitu melalui droplet, melalui percikan ludah, sehingga hawa jadi teracuni oleh virus-virus tersebut. Dan istilah virus itu baru muncul pada kurun 19 Hijriah. Di zaman Nabi nggak ada istilah virus, bakteri, ya, tapi pembahasan di istilah yang lain. Rahimakumullah, Allah ciptakan penyakit, wabah, virus itu beraneka ragam. Ya, Allah ciptakan kusta dengan sasaran dari kusta ini adalah sistem saraf perifer. Sehingga yang diserang sistem saraf. Sampai jari jemari ekstremitas itu bisa patah satu demi satu. Sampai hidung bisa kemakan. Sampai berikutnya muka berubah wajahnya seperti singa. Makanya dijuluki dengan Da'ul Asad, penyakit singa pada waktu itu. Karena mukanya seperti singa dan kulitnya berwarna hijau kehitaman. Sehingga orang dari jauh bisa ngelihat, ini orang ini udah kena wabah kusta. Adapun corona kita nggak nampak. Nah, kita nggak bisa melihat dengan kasat mata secara langsung. Kemudian rahimakumullah, ya, Nabi memerintah dia untuk kembali. Begitu pula ada hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, sebagaimana datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, la yuridanna mumridun an musihin. Ini juga termasuk isolasi mandiri. Janganlah campur orang yang sakit dengan orang yang sehat. Jangan campur. Orang sakit sama orang sehat jangan dicampur. Nah, kalau sekiranya di zaman kita ada yang kena flu, ya, sudah jelas-jelas flu, udah nggak usah berangkat ke masjid. Nah, nggak usah berangkat ke masjid. Kenapa? Walaupun flu-nya itu bukan corona, tapi apa? Akan membuat was-was kepada orang di sekitarnya. Di musim yang orang serba ketakutan seperti ini. Sehingga sholatnya nggak khusyuk. Apalagi flu-nya, flu yang sangat akut. Dia sendiri nggak bisa khusyuk karena akutnya flu tersebut. Dan orang lain juga nggak bisa khusyuk. Maka itu untuk maslahat. Dan juga ada virus yang lainnya seperti virus hepatitis. Yang diserang adalah liver dengan sasaran albuminnya. Begitu pula ada polio yang diserang juga sistem saraf tepi. Ya. Begitu pula ada HIV, AIDS yang diserang adalah sel imun T, kekebalan tubuhnya dia. Ya. Dan adapun COVID yang diserang adalah paru-paru, pernafasan, hidung, ya, saluran pernafasan, itu yang diserang. Dan itu beda-beda. Dan semua adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala.